Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baiklah, baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan topik pembahasan kelompok kami, yaitu terkait dengan perilaku kelompok dalam organisasi. Yang terhormat kepada Ibu Dr. dosen pengampu, yaitu Ibu Dr. Novrianti Ahyar, MPD. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4, seksi 34, yang beranggotakan, di sini yang saya Karnila dengan NIM 22002026. Yang kedua yaitu Rezi Salsabila, saya sendiri yaitu dengan NIM 22002048. Yang ketiga yaitu Atifa Mardatila dengan NIM 22002080. Yang keempat yaitu Natasha Saputri dengan NIM 22002209. Dan yang terakhir yaitu Yeza Putri Zahri dengan NIM 22002244. Baiklah, untuk materi pertama yang akan saya jelaskan sendiri yaitu terkait dengan pengertian kelompok dan jenis-jenis kelompok. Yang di sini poin pertama yaitu pengertian kelompok. Adapun menurut Darmawan dan Baskoro tahun 2020 menjelaskan bahwa kelompok itu terdiri dari 2 orang atau lebih yang saling berinteraksi dan menjaga pola hubungan yang konsisten. Dan Andriani dan kawan-kawan tahun 2024 menjelaskan bahwa kelompok itu terdiri dari kelompok formal yang dibentuk oleh manajemen, kelompok informal dan terbentuk secara alami. Dan Abidin dan Suryani tahun 2020 menyatakan kunci dari kelompok yaitu adanya interaksi dan tujuan bersama. Dan Saleh tahun 2015 menjelaskan bahwa kelompok itu terdiri dari unit sosial yang beranggotakan 2-25 orang dan di dalamnya ada interaksi dan adanya rasa saling memiliki norma, status, dan peran dalam satu kelompok tersebut. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis kelompok. Nah, di sini jenis-jenis kelompok itu terdiri dari beberapa karakteristik dan tingkah laku individu manusia dalam satu kelompok dan bentuk dan jenis hubungannya. Yang di sini ada jenis-jenis kelompok yang terdiri dari atas dasar ukuran kelompok yaitu adanya kelompok kecil dan kelompok besar. Kelompok kecil itu terdiri dari 2-15 orang, yang dimana di situ komunikasinya lebih mudah, hubungannya erat, dan terbatas. Sedangkan kelompok besar itu terdiri dari 20-30 orang, yang dimana di dalamnya itu banyak ya idenya lebih banyak, serta koordinasi lebih luas. Dan yang kedua yaitu jenis kelompok atas dasar struktur kelompok, yang dimana di sini yang pertama itu adanya kelompok formal. Yang disebut kelompok formal adalah kelompok yang punya tujuan yang jelas, mempunyai peraturan yang tegas, lahirnya tujuan dan peraturan itu dibicarakan bersama dan dirumuskan secara tertulis maupun tidak tertulis seperti nilai-nilai dan norma kelompok. Yang kedua yaitu kelompok informal, yang dimana kelompok informal ini merupakan suatu kelompok yang tumbuh dari proses interaksi, daya tarik, dan kebutuhan seseorang. Dan di mana kelompok informal itu terbentuk secara alami, aturannya tidak tertulis, dan pemimpinnya itu muncul secara alami. Yang ketiga itu kelompok semi-formal, yang dimana kelompok semi-formal ini merupakan kelompok yang terlihat informal, tapi pelaksanaannya ada yang formal dan tidak formal. Dan yang kedua yaitu jenis-jenis kelompok, yang ketiga yaitu jenis-jenis kelompok atas dasar terapan, yang dimana di sini kelompok terbuka dan kelompok tertutup, yang dimana kelompok terbuka ini merupakan kelompok yang mudah menerima perubahan, fleksibel dengan anggota barunya, dan sedangkan kelompok tertutup itu merupakan kelompok yang sulit menerima perubahan, menjaga kestabilan juga panjang. Dan juga jenis kelompok atas dasar fungsi kelompok, yang dimana di sini ada 2 jenis kelompok,
yaitu kelompok sosial dan kelompok tugas. Nah, kelompok sosial ini merupakan himpunan manusia atau pergaulan antara manusia yang tidak terikat dengan tugas kedinasan dan terutama mempunyai fungsi atau tugas untuk mencari kesenangan dan kepuasan bagi organisasinya. Yang contohnya yaitu kelompok olahraga dan pengajian. Yang kedua itu kelompok tugas. Nah, kelompok tugas ini merupakan kelompok yang segala sesuatu harus dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan. Misalnya, contohnya yaitu kelompok dokter ahli jantung dan kelompok pemadam kebakaran dan lain-lainnya. Yang kelima yaitu jenis-jenis kelompok berdasarkan atas dasar hubungan di antara anggota. Yang dimana di sini ada dua jenis kelompok, yaitu kelompok primer dan kelompok sekunder. Nah, kelompok primer ini adalah kelompok yang kecil ukurannya, namun tidak semua kelompok kecil adalah kelompok primer. Di sini seperti contohnya yaitu kelompok primer itu yaitu keluarga, kelompok kolage, kelompok sepermainan anak-anak, dan kelompok tetangga. Yang kedua yaitu kelompok sekunder, yaitu kelompok ini merupakan kelompok besar yang terdiri dari banyak orang, hubungannya bersifat impersonal, segmentasi, dan didasarkan pada asas manfaat. Contohnya yaitu kelompok sekunder yaitu serikat pekerja, mitra dagang, perkumpulan politik, jemaah keagamaan, persatuan olahraga, dan sebagiannya. Baiklah, mungkin hanya ini materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, materi kedua yang akan melanjutkan jenis-jenis kelompok dan poin yang selanjutnya yaitu kepada Atifa Madatila, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan yaitu mengenai jenis-jenis kelompok. Yang keenam yaitu jenis-jenis kelompok atas dasar identifikasi diri. Nah, jenis-jenis kelompok atas dasar identifikasi diri ini terbagi dua. Yang pertama yaitu in-group dan juga out-group. Yang pertama yaitu in-group. In-group ini ada atau kelompok sendiri adalah suatu kelompok yang dipandang oleh seseorang sebagai miliknya dan mewakili identitasnya. Sedangkan kelompok out-group yaitu kelompok luar adalah kelompok yang tidak mewakili identitas diri seseorang dan orang tersebut tidak merasa memiliki kelompok tersebut. Yang ketujuh yaitu jenis kelompok atas dasar keanggotaan kelompok. Nah, atas dasar keanggotaan kelompok ini terbagi menjadi dua juga, yaitu kelompok keanggotaan dan juga rujukan. Yang pertama, kelompok keanggotaan merupakan suatu kelompok yang setiap orang itu secara fisik menjadi anggota kelompok. Dan kelompok rujukan ini adalah setiap kelompok yang di dalam kelompok tersebut seseorang melakukan referensi atasnya untuk membentuk pribadi dan tingkah lakunya. Nah, fungsi dari jenis kelompok rujukan ini yang pertama yaitu fungsi perbandingan sosial. Dalam fungsi ini seseorang menilai dirinya dengan cara membandingkan dirinya dengan orang lain. Yang kedua yaitu fungsi pengesahan sosial. Di dalam fungsi ini seseorang mempergunakan kelompok sebagai suatu ukuran menilai sikap kepercayaan sebagai suatu ukuran menilai sikap dan nilai-nilai yang dimilikinya. Nah, selanjutnya yaitu jenis kelompok. Nah, di jenis-jenis kelompok atas dasar penyelesaian masalah ini terbagi menjadi dua, yaitu kelompok deskriptif dan juga kelompok preskriptif. Yang kelompok deskriptif ini tercipta secara alami berdasarkan pengalaman dan juga kesepakatan. Sedangkan kelompok preskriptif ini lebih sistematis, memakai langkah yang sudah ditentukan. Yang selanjutnya, jenis kelompok yang terakhir yaitu atas dasar pola interaksi. Terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu kelompok interacting adalah kelompok yang setiap keanggotaannya itu harus bekerjasama dengan anggota-anggota lain agar dapat mencapai tujuan kelompok. Contohnya tim sepak bola, bola basket, dan sebagainya. Yang kedua yaitu kelompok co-acting, yaitu kelompok yang masing-masing keanggotaannya dapat bertindak sendiri, tetapi semuanya itu harus mengarahkan kepada tujuan kelompok. Contohnya
tim olahraga panahan, olahraga renang, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu kelompok counteracting, yaitu kelompok yang terbelah karena masing-masing anggota mempunyai tujuan yang berbeda dan malah bersaing untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya yaitu klub bulu tangkis dan olahraga tinju. Selanjutnya kita masuk kepada teori pembentukan kelompok. Slide selanjutnya, teori pembentukan kelompok ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu teori kedekatan. Teori ini menjelaskan tentang adanya aliansi di antara orang-orang tertentu. Seseorang berhubungan dengan orang lain disebabkan adanya kedekatan ruang dan juga daerah. Yang kedua yaitu adanya teori interaksi. Teori interaksi ini berdasarkan pada aktivitas, interaksi, dan juga sentimen atau perasaan atau emosi yang berhubungan secara langsung. Semakin banyak aktivitas dan interaksi, semakin kuat juga hubungan emosionalnya di dalam kelompok tersebut. Selanjutnya, yaitu teori yang ketiga, teori keseimbangan. Slide selanjutnya. Teori keseimbangan ini menyatakan bahwa seseorang tertarik pada orang lain itu didasarkan atas kesamaan sikap seperti agama, politik, dan juga yang lain-lain di dalam menanggapi suatu tujuan tersebut. Sedangkan teori yang terakhir yaitu teori pertukaran. Teori pertukaran ini memiliki kesamaan fungsinya dengan teori motivasi dalam bekerja. Secara praktis, pembentukan kelompok bisa saja terjadi dengan alasan ekonomi atau alasan sosial. Mungkin hanya itu penyampaian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Tifa. Materi selanjutnya yaitu terkait dengan tahap pengembang kelompok yang akan dijelaskan oleh Yeza Putri Zahri. Kepada Yeza, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya Zaputri Zahri dengan NIM 22002244 sebagai pemateri ketiga. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang tahapan pengembangan kelompok. Tahap perkembangan kelompok ada 5. Ada 5 tahap perkembangan kelompok menurut yang lebih dikenal dengan model 5 tahap. Menurut Arsyandana 2019. Yang pertama, tahap pembentukan atau forming. Tahap pertama dalam perkembangan kelompok yang dicirikan oleh banyaknya ketidakpastian mengenai struktur, maksud dan tujuan dan kepemimpinan kelompok. Tahap kedua yaitu tahap keributan atau storming. Tahap kedua dalam perkembangan kelompok dicirikan oleh konflik yang ada di dalam kelompok. Artinya para anggota menerima baik eksistensi kelompok, tetapi melawan adanya kendala-kendala yang dikenal oleh kelompok terhadap individualitas. Tahap keributan adalah tahap konflik di dalam kelompok, intragroup. Ketiga, tahap penormaan, norming. Tahap ketiga dalam perkembangan kelompok dicirikan oleh hubungan akrab, kekohesifan, atau kesaling tertarikan. Tahap penormaan adalah tahap ini yang dimana berkembang hubungan yang akrab dan kelompok menunjukkan sifat kohesif saling tarik. Keempat, tahap pengerjaan atau performing. Tahap keempat dalam perkembangan kelompok di mana kelompok tersebut sepenuhnya berfungsi dan diterima baik. Dan tahap terakhir, tahap penundaan atau adjourning. Tahap terakhir dalam perkembangan ini dicirikan dengan kepedulian untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan, bukan melaksanakan tugas. Menurut Wijaya tahun 2017. Selanjutnya yang D, fase perkembangan kelompok. Kelompok dengan individu mempunyai kapasitas akan untuk tumbuh dan kembang. Pemimpin mengembangkan kelompok melalui 4 fase, yaitu fase prakelompok, fase kelompok, fase awal kelompok, fase kerja kelompok, fase terminasi kelompok. Menurut Erita tahun 2019. Yang pertama, fase prakelompok. Hal yang paling penting yang harus diperhatikan ketika memulai kelompok yaitu tujuan dari kelompok tersebut. Ketercapaian tujuan sangat dipengaruhi oleh perilaku pemimpin dan pelaksanaan kegiatan kelompok untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk itu,
garis besar isi proposalnya adalah daftar tujuan umum dan khusus, daftar pemimpin kelompok disertai keahliannya, daftar kerangka teoritis yang akan digunakan pemimpin untuk mencapai tujuan, dan seterusnya. Kedua, fase awal kelompok. Fase ini ditandai dengan ansietas karena masuknya kelompok baru dan peran yang baru. Menurut Yalom tahun 1995 dalam Stuart dan Laraya tahun 2001 membagikan fase ini menjadi 3 fase, yaitu orientasi, konflik, dan kohesif. Sementara itu, menurut Tuchman tahun 1965 dalam Stuart dan Laraya tahun 2001 juga membaginya dalam 3 fase, yaitu forming, storming, dan norming. Yang pertama, tahap orientasi. Pada tahap ini, pemimpin kelompok lebih aktif dalam memberi pengarahan. Pemimpin kelompok mengorientasikan anggota pada tugas utama dan melakukan kontrak yang terdiri dari tujuan, kerahasiaan, waktu pertemuan, struktur, kejujuran, dan aturan komunikasi. Misalnya, satu orang yang berbicara pada satu waktu, normal perilaku, rasa memiliki, atau kohesif antara anggota kelompok yang diupayakan terbentuk pada fase orientasi ini. Kedua, tahap konflik. Peran dependen dan independen terjadi pada tahap ini. Sebagian ingin pemimpin yang memutuskan dan sebagian ingin pemimpin lebih mengarahkan ataupun sebaliknya. Agar anggota ingin atau sebaliknya, anggota ingin berperan sebagai pemimpin. Ada pula anggota yang netral dan dapat membantu menyelesaikan konflik serta peran yang terjadi. Perasaan bermusuhan ditampilkan baik antar anggota kelompok maupun anggota dengan pemimpin yang dapat terjadi pada tahap ini. Ketiga, tahap kohesif. Setelah tahap konflik, anggota kelompok merasakan ikatan yang kuat satu sama lain. Perasaan positif akan semakin sering diungkapkan. Pada tahap ini, anggota kelompok merasa bebas membuka diri tentang informasi dan lebih intim satu sama lain. Pemimpin tetap berupaya memberdayakan kemampuan anggota dalam melakukan penyelesaian masalah. Pada fase ini, tiap anggota kelompok belajar bahwa perbedaan tidak perlu ditakutkan. Mereka belajar bersamaan dan perbedaan. Anggota kelompok akan membantu pencapaian tujuan yang menjadi suatu realitas. Sekian materi dari saya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Yeza. Materi fase perkembang kelompok ini akan dilanjutkan oleh Karnila. Kepada Karnila, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk menambahkan penyampaian materi mengenai fase perkembang kelompok, yaitu yang ketiga, fase kerja kelompok. Pada fase ini, kelompok sudah menjadi tim walaupun mereka bekerja keras, tapi menyenangkan bagi anggota dan pimpinan kelompok. Kekuatan kekuatan terapeutik dapat tampak seperti dijelaskan oleh Yalom dan Vinogradov 1989 dalam Stroop dan Laray 2001, yaitu 11 faktor memberi informasi instansi harapan, kesamaan, altruisme, koreksi, pengalaman, pengembangan teknik interaksi sosial, peniruan perilaku, belajar hubungan interpersonal, faktor eksistensi, katarsis, dan kekohesifan kelompok. Tugas utama pemimpin adalah membantu kelompok mencapai tujuan dan tetap menjaga kelompok ke arah pencapaian tujuan, serta mengurangi dampak dari faktor apa yang dapat mengurangi produktivitas kelompok. Yang keempat, fase terminasi. Terminasi dapat sementara atau temporal atau akhir. Terminal dapat pula terjadi karena anggota kelompok atau pimpinan kelompok keluar dari kelompoknya. Evaluasi umumnya difokuskan pada jumlah pencapaian baik kelompok maupun individu. Yang E, komponen-komponen kelompok yaitu peran, norma, status, ukuran, dan keakraban. Yang pertama itu peran atau role. Pengertian peran adalah sekumpulan perilaku yang diharapkan dari seorang dalam suatu kelompok. Setiap anggota kelompok memiliki peran tertentu yang harus dijalankan untuk mencapai tujuan kelompok. B. Jenis peran. Yang pertama, peran formal.
Peran yang ditetapkan secara resmi oleh organisasi, misalnya manajer, sekretaris, atau anggota tim. Yang kedua, peran informal. Peran yang berkembang secara alami berdasarkan interaksi sosial, misalnya penghibur, mediator, atau pemimpin informal. Yang C, fungsi peran. Yang pertama itu membantu anggota memahami tanggung jawabnya. Yang kedua, mengatur interaksi antara anggota. Yang ketiga, memastikan tugas kelompok terlaksana dengan baik. Contohnya dalam tim proyek, seorang manajer proyek bertanggung jawab mengkoordinasi seluruh kegiatan, sedangkan anggota lain mungkin bertugas sebagai analis data atau desainer. Yang kedua, norma atau norm. Pengertian. Norma adalah aturan atau standar perilaku yang disepakati dan diterima oleh anggota kelompok, namun berfungsi mengatur bagaimana anggota kelompok harus bertindak dalam berbagai situasi. Yang B, jenis norma. Jenis norma di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu norma formal. Norma formal adalah aturan tertulis seperti kebijakan perusahaan, prosedur kerja. Yang kedua, norma informal. Norma informal merupakan aturan tidak tertulis yang berkembang dari kebiasaan, misalnya cara berkomunikasi, etika kerja. Yang C, fungsi norma. Yang pertama itu menjaga keteraturan dan harmoni dalam kelompok. Yang kedua, mengarahkan perilaku anggota agar sesuai dengan tujuan kelompok. Yang ketiga, membantu mengurangi konflik dan ketidakpastian. Contohnya itu norma dalam sebuah tim bisa berupa kewajiban hadir tepat waktu, saling menghormati pendapat, dan melaporkan progres pekerjaan secara rutin. Yang ketiga itu status. Yang itu pengertian. Status adalah posisi atau tingkatan yang dimiliki oleh anggota kelompok yang mencerminkan tingkat penghargaan, kekuasaan, atau pengaruh dalam kelompok. Yang B, faktor penentu status. Terbagi menjadi 4. Yang pertama itu yaitu keahlian dan kompetensi. Yang kedua, lama pengalaman atau masa kerja. Yang ketiga, kontribusi terhadap kelompok. Yang keempat, karisma atau kemampuan interpersonal. Yang C-nya fungsi status. Fungsi status di sini terbagi menjadi 3. Yang kedua, mendorong fungsi. Yang ketiga, membantu mengatur struktur sosial dalam kelompok. Contoh keahlian khusus dan pengalaman luas dihormati oleh anggota lainnya. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Karnila. Materi selanjutnya masih terkait dengan komponen-komponen kelompok yang akan dijelaskan oleh Natasha. Kepada Natasha, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai komponen-komponen kelompok. Yang selanjutnya yaitu ukuran, di mana ukuran kelompok mengacu pada jumlah anggota dari suatu kelompok. Ukuran kelompok dapat mempengaruhi dinamika dan efektivitas kelompok. Kelompok yang terlalu besar mungkin mengalami kesulitan dalam kondisi dan komunikasi. Sedangkan kelompok yang terlalu kecil mungkin memiliki kekurangan sumber daya atau perspektif. Ukuran kelompok dapat berdampak pada kelompok itu sendiri, yaitu ukuran yang terlalu besar dapat menyebabkan anggota merasa kurang aktif. Ukuran kelompok yang terlalu kecil dapat membatasi perspektif dan kemampuan kelompoknya. Yang kelima yaitu keaprasahan atau kohesivitas, di mana kohesivitas adalah tingkat kekompakan dan solidaritas antara anggota kelompok. Kelompok yang memiliki kohesivitas tinggi cenderung memiliki hubungan yang erat, saling percaya, dan komitmen yang kuat terhadap tujuan kelompok, di mana ada beberapa faktor yang mempengaruhi kohesivitas, yaitu yang pertama kesamaan nilai dan tujuan, yang kedua interaksi sosial dan intens, yang ketiga keberhasilan kelompok dalam mencapai tujuan, yang keempat ukuran kelompok. Manfaat dari kohesivitas sendiri itu
yaitu dan memperkuat kerjasama dan koordinasi, mempengaruhi konflik dan meningkatkan kepuasan kerja. Contoh dari kohensivitas yaitu tim yang sering melakukan kegiatan bersama di luar pekerjaan seperti outing atau makan bersama biasanya memiliki kohensivitas yang tinggi. Materi selanjutnya itu karakteristik kelompok yang efektif. Beberapa ahli mengatakan bahwa suatu kelompok terdapat beberapa ciri. Yang pertama yaitu menurut Samuel. Pertama, sedikit terdiri dari orang atau lebih, memiliki interaksi yang terus-menerus, adanya pengembangan identitas kelompok, adanya norma-norma kelompok. 5. Adanya defensi peran masing-masing. Yang keenam, peran yang saling tergantung. Yang ketujuh, produktivitas bertambah atau meningkat. Yang kedelapan, memiliki dan berbagai tujuan yang sama. Sedangkan menurut Duriyat tahun 2021, yang pertama komunikasi dua arah, yang kedua tujuan kelompok jelas dan diterima oleh anggota, partisipasi merata antara anggota, kepemimpinan didasarkan pada kemampuan dan informasi, keputusan yang penting, kontroversi dan konflik yang tidak diabaikan, kesejahteraan anggota yang tidak dikorbankan hanya mencapai tujuan. Yang terakhir, secara berkala anggota membahas aktivitas kelompok dan mendiskusikannya dengan cara yang baik serta fungsinya. Baik, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Natasha. Mungkin hanya ini berakhirnya pembacaan materi yang telah disampaikan oleh Natasha tadi. Berakhir pula penjelasan dari kelompok 4. Sekian, saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.